Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sahabat OBS yang luar biasa. Puji Tuhan kita telah masuki bulan Mei yang luar biasa saudara ya. Walaupun di bulan ini ada sedikit keanehan Bapak Ibu, yaitu bulan Mei kan biasanya sudah selesai musim hujannya ya, tetapi masuk musim kering begitu ya. Tapi rupanya di rumah saya di daerah Jakarta Utara sini hujan masih turun saudara kadang-kadang ya, jadi agak bingung juga ini. Tapi saya percaya walaupun cuaca agak membingungkan, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah membingungkan kehidupan Anda dengan saya. Wah, puji Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di OBS Online Bible Study, di mana kita mempelajari hari ini kitab Efesus, memperdalam pengetahuan firman kita. Dan ketika kita mengerti firman lebih baik lagi, memahami lebih baik lagi, maka saya percaya firman akan mengubahkan kehidupan kita. Seperti lagu mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya. Karena kita mengikuti tuntunan Tuhan, mengerti firman dengan tepat dan benar, dan mengaplikasikannya dengan tepat, maka saya percaya berkat tersedia bagi Anda dengan saya. Nah, mari kita akan berdoa minta tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sehingga bukan kecerdasan manusia, hikmat manusia, tapi hikmat yang turun daripada Tuhan, pencerahan dari Roh Kudus yang akan turun bagi Anda dengan saya. Tuhan Yesus berkati buat sahabat-sahabat OBS saat hari ini. Tuhan, Kau akan mengaruniakan anugerah yang terbaik, anugerah yang terbesar bagi setiap teman-teman yang join di OBS malam hari ini. Tuhan, berikan hikmat, pengetahuan, marifat, dan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kami menjadi garam dan terang di sekitar kami. Berkati program ini Tuhan, sehingga memberkati makin banyak orang, dan banyak orang akan hidup sesuai dengan perkataan firman. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami menyerahkan OBS malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan Tuhan yang dituliskan oleh Paulus dan kemudian kita pelajari hari ini. Dan sebelum memulai itu, saya berterima kasih buat bantuan atau donasi Bapak Saudara yang diberikan untuk pelayanan ke Jawa Tengah. Bulan depan kita akan ke Jawa Tengah melayani atau membagikan bantuan Bapak Saudara kepada hamba-hamba Tuhan di daerah, dan kita berdoa supaya mereka memiliki kehidupan yang jauh lebih baik lagi, sehingga bisa berkonsentrasi, bisa tetap setia dalam panggilan Tuhan melayani walaupun keadaan pandemi semacam ini. Dan sekali lagi Tuhan memberkati Bapak Saudara yang sudah menabur, dan saya percaya ketika engkau menabur dengan iman, menabur dalam kasih Tuhan, engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Tema kita adalah growing in Christ. Growing in Christ. Itu yang kita akan bicarakan Bapak Saudara ya. Bertumbuh di dalam perpuluhan. Bukannya bertumbuh di dalam Kristus. Itu yang kita akan bicarakan Bapak Ibu. Kita akan membaca firman Tuhan Efesus pasal 4 ayat 14 sampai ayat 16 Bapak Ibu. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus. Ke arah Dia itu Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggotanya, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Wah, ini menarik saudara ya, apa yang kita pelajari melalui ayat-ayat firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita membahas di mana ada karunia-karunia sih, ada nabi, rasul, pengajar, penginjil, gembala saudara ya, yang kemudian ditujukan untuk alasan ini. Kenapa ada rupa-rupa jawatan, ada kesatuan tubuh Kristus, semuanya saudara ditujukan di sini. Nah, Bapak Ibu mesti
mengingat kembali bahwa kota Efesus merupakan kota besar, tentunya dengan berbagai macam tantangan, baik tantangan secara ekonomi maupun tantangan sosial, cara mereka hidup, tapi juga ada tantangan spiritual, yaitu tantangan kepercayaan, di mana tentu Yunani dikenal dengan begitu banyak dewa-dewi. Nah, bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia, maupun di kota-kota di mana kita tinggal, atau mungkin di desa, Pak, saya tinggal di desa, Pak, lihat OBS ini, Pak, gitu ya. Lihat Pastor ngajar itu di desa, betul Bapak Ibu. Dimanapun kita hari ini berada, tetap tiga tantangan ini sama. Bagaimana hubungan itu juga menjadi sebuah tantangan, Bapak Ibu. Bahkan kekristenan hari ini pun menghadapi tantangan. Di tengah pandemi ini, gereja bisa kelihatannya bersatu dalam online, tetapi hidup sendiri-sendiri, saudara ya. Dan ada pengajaran-pengajaran yang terjadi yang bisa mempengaruhi orang percaya. Nah, mari kita akan belajar, Bapak Ibu, apa yang kita pelajari bahwa Anda dengan saya, dengan adanya karunia jawatan itu menjadi persoalan. Karena kenapa? Persoalannya adalah ada banyak orang-orang Kristen. Nah, kalau di gereja, kita bicara gereja, tentu ada bermacam-macam jenis orang, saudara ya. Ada yang kelihatannya rohani, sudah tobat lama, tapi masih kekanak-kanakan, saudara ya. Yang pengen diperlakukan seperti apa yang dia mau, apa yang dia suka. Ada yang kelihatannya sudah melayani, dewasa rohani, tapi masih bergumul dengan karakter atau gambar dirinya, masih belum beres dengan dirinya, sehingga ketika pelayanannya misalnya tidak dihargai, pelayanannya tidak diberikan tanda kasih, pelayanannya ketika dipertanyakan, maka kemudian dia menjadi marah, menjadi kecewa, merasa, loh, orang kok mempertanyakan, kan saya sudah melakukan yang terbaik. Ada orang-orang yang masih bayi-bayi rohani yang baru bertobat, sehingga tidak tahu mesti apa yang dilakukan, tidak mengerti bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada macam orang Kristen yang dengan tulus datang ke rumah Tuhan, mengasihi Tuhan, bertumbuh dalam karakter yang baik. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang mendedikasikan hidupnya sempurna untuk kemuliaan Tuhan. Ada juga orang-orang yang hanya untuk mencari kepentingan, saudara, karena belum beres dengan dirinya, dia membutuhkan jabatan, dia membutuhkan status, dia membutuhkan pengakuan dari orang lain. Jadi kalau kita perhatikan ada macam-macam, saudara, macam-macam orang di warga gereja. Bukan berarti ketika orang percaya pada Tuhan Yesus, terus demikian semuanya akan sama. Betul, tujuannya adalah seperti Kristus, dibangun ke arah Kristus. Tapi kenyataannya sama seperti jemaat di Efesus, kita ini jemaat dengan berbagai macam model, ya, karakter, kedewasaan rohani, tahun-tahun pelayanan, pemahaman Alkitab yang berbeda-beda, saudara ya. Apalagi denominasi dan teologi yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Nah, itu bisa, belum lagi pengajaran-pengajaran dari luar yang bisa mengombang-ambingkan, itu kata Paulus. Nah, ini kemudian kita akan perlu memberikan perhatian lebih, karena orang-orang percaya, gereja Tuhan, umat Tuhan bisa diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Nah, apa yang kemudian Paulus maksudkan diombang-ambingkan oleh apa? Nah, ini menarik, Bapak Ibu Saudara ya. Karena Paulus memberitahukan kepada Anda dengan saya, orang bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kalau angin berarti kan tinggal tergantung bertiupnya, saudara ya. Ada jemaat bertiup gitu ya. Nanti kalau ada gerakan apa gitu, saudara ya. Kalau misalkan pelajarannya apa, dan sama, saudara ya. Di jemaat Efesus pun ada orang-orang yang mungkin masih suka dengan atau masih terikat dengan penyembahan dewa-dewa Yunani, sehingga mereka percaya Yesus mungkin tapi masih mengikuti hukum ibadah atau mungkin pemikiran-pemikiran tradisional yang ada sebelumnya. Ada mungkin di situ jemaat Yahudi yang sudah berkembang dalam budaya Yunani atau kerajaan Romawi, tetapi cara hidupnya masih dipengaruhi oleh Taurat, saudara ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana kita sekarang? Oh, mungkin juga kita Kristen, Pak. Iya, Kristen dong, Pak. Tapi kan masa kita nggak harus berhati-hati, kan banyak tradisi-tradisi, Pak, yang mengingatkan gitu ya. Misalnya tentang hari, tanggal, bulan tertentu. Kalau anak saya menikah, ya mesti dilihat harinya, kan nggak apa-apa. Ini kan pengajaran yang baik, Pak, supaya nanti hasilnya bagus. Waduh, itu yang perempuan sionya macan, Pak. Yang lakinya sionya lembu. Waduh,
Makanya nggak cocok Pak, nanti anak saya dimakan sama yang perempuan itu, saudara ya. Kristen masih, saudara ya. Wah boleh Kristen Pak, tapi jangan dibaptis lah. Ini takut masih berdosa lagi. Lah apa saudara pikir kalau sudah dibaptis nggak bisa berdosa? Nggak bisa jatuh juga? Masih bisa Bapak Ibu. Ada rupa-rupa angin pengajaran. Kalau di Korintus malah lebih parah lagi saudara ya. Tubuh ini nggak penting yang. Jadi yang penting itu roh. Sehingga kalau tubuh ini dibuat dosa nggak apa-apa, yang penting rohnya. Dan itu pun juga masih terjadi pada hari-hari ini. Di mana orang kemudian mengajarkan, loh yang penting itu bagaimana dengan Tuhan. Nanti kalau kita berdosa ini ada pengampunan, ada kasih karunia, ada hyper grace. Nggak apa-apa. Pengajaran macam saudara ya. Ada yang menentang perpuluhan. Tetapi ada sebagian yang sepakat setuju. Ayo perpuluhan diberikan. Itu tanda ketaatan. Masalah mau dipakai buat gembalanya, buat gerejanya apa, itu urusan mereka. Tetapi hari ini belajar taat dengan firman Tuhan. Supaya ada makanan, dan saya percaya ada hamba-hamba Tuhan pengelola keuangan yang baik. Ada saudara ya. Tapi ada juga yang tidak setuju. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu kan penuh kasih. Tidak mungkin jalannya lewat Tuhan Yesus saja. Pasti ada jalan keselamatan yang lain. Dan itu aneh saudara ya. Bagaimana ada percaya menjadi orang Kristen, percaya pada Yesus, tapi bisa mengajarkan ada keselamatan di luar Yesus. Setelah Yesus datang ke bumi ini, dia mendeklarasikan bahwa Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu jelas sekali Bapak Ibu. Deklarasi Tuhan Yesus itu sangat jelas sekali. Jadi ada rupa-rupa angin pengajaran hari ini. Bagaimana akhirnya ada banyak orang yang ada teologi kemakmuran. Kalau kamu miskin, jangan-jangan kamu berdosa. Kalau kamu miskin, jangan-jangan kamu orang yang tidak dikasihi Tuhan. Miskin tanda diberkati, salah saudara ya. Enggak seharusnya begitu juga. Kemiskinan belum tentu berarti Anda tidak diberkati Tuhan atau karena dosa. Tetapi kemiskinan bisa terjadi karena memang diizinkan oleh Tuhan. Atau mungkin memang itu sebuah pelajaran rohani bagi Anda dengan saya. Memang pada masa perjanjian lama seringkali kemiskinan bagi umat Tuhan selalu dikonotasikan bahwa Anda hidup sudah di luar Tuhan. Tidak dalam berkat Tuhan, tidak dalam perlindungan Tuhan. Tapi bagaimana dengan masyarakat Kristen di India yang mungkin keluarganya miskin dan percaya pada Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Apakah mereka orang yang tidak diberkati oleh Tuhan? Nah akhirnya kita harus belajar apa itu berkat. Ada rupa-rupa angin pengajaran saudara ya, macam-macam ya pada masa sekarang ini. Kasih karunia yang luar biasa begitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang sama harus kita perhatikan. Ada banyak angin pengajaran. Itulah kenapa Anda harus ada di bawah mentor, guru, pengajar, gembala, pemimpin rohani yang tepat, yang mengerti firman dengan baik, sehingga tidak memperkosa ayat, tidak memaksa ayat seperti apa yang dia mau, tetapi apa yang memang ayat itu mau katakan buat jemaat Tuhan hari itu, dan kemudian diaplikasikan pada masa sekarang Bapak Ibu. Nah saya mengajak setiap saudara, hati-hati. Kita akan diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Ada yang mengatakan baptisan Roh Kudus, wah udah gak bener itu. Dari bahasa setan. Loh kalau dari bahasa setan gak akan Tuhan izinkan saudara ya. Saya mengingat ketika kemudian Gamaliel memberikan jawaban kepada Sanhedrin ketika perdebatan di sidang yang sedang memberikan sidang perlawanan kepada Petrus dan Yohanes. Dan dikatakan, kalau ini gerakan dari Tuhan, dan engkau mau bendung dan tidak bisa, ya nggak bisa. Tapi kalau dari manusia, pada akhirnya akan berhenti. Bapak dikasihi Tuhan Yesus, ayo kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kenapa? Ada rupa-rupa angin pengajaran. Bukan cuma angin pengajaran katanya, Paulus juga mengingatkan ternyata ada permainan palsu manusia, kelicikan. Kata kelicikan bukan kata namanya kubeia itu main dadu dengan cara tertentu, saking pintarnya dia ngocoknya itu jadi lebih tahu. Saudara, kalau nonton film-film Mandarin saudara ya, atau bukan Mandarin lah, film-film tentang Las Vegas kah, Hong Kong kah, yang ada jago main dadu saudara ya. Nah itu ya, itu licik sekali.
Ya, kata licik digunakan karena dia ada motivasi tertentu, saudara ya, ada motivasi untuk menguntungkan diri sendiri ya. Jadi ngocoknya itu pintar sekali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, hati-hati. Ada doktrin-doktrin kelihatannya baik, saudara ya, kelihatannya baik. Tetapi belum tentu, saudara ya. Jangan-jangan itu pengajaran yang salah. Kalau Tuhan baik, kan gak mungkin manusia gak diselamatkan semua. Pasti semua masuk surga, jadi gak lewat Tuhan Yesus. Itu kelihatannya baik. Tuhan itu maha kasih, betul. Maha pengampun, betul. Tetapi keadilannya mesti jalan, saudara ya. Hukumnya harus jalan. Hukumnya jelas, barang siapa percaya kepadaku diberikan keselamatan. Yang gak percaya masuk dalam kematian kekal. Itu jelas, saudara ya. Hukumnya jelas. Ada pengajaran-pengajaran, atau orang yang saya pernah mendengar katanya roh manusia itu ada umurnya, saudara ya. Waduh, kelihatannya bagus, saudara ya. Roh di dalam dirimu gitu. Jadi ada orang itu yang saya pernah melayani di mahasiswa yang kasih laporan, saudara ya. Katanya ada sekelompok orang waktu engkau berdoa dalam bahasa yang baru, dalam bahasa glosolalia, senolalia, apolalia, saudara ya. Nanti orang tuh bisa menilai, nih rohmu ini sudah berapa tahun usianya. Ada ya, kemudian cerita ke saya, ada seorang petobat baru waktu berdoa dalam lawatan Tuhan, wah rohnya udah usia 1000 tahun. Malah yang sudah melayani, rohmu baru umur 3 tahun. Macam-macam, saudara ya. Sampai saya bingung, ini apa sih, pengajaran apa lagi, saudara ya. Oh, kelihatannya luar biasa. Ada orang-orang yang kelihatannya doktrin yang baik. Memberi, menabur, kok akan berkelimpahan. Betul, itu betul. Tapi kemudian selalu mengarahkan hanya pada orang itu, yang lainnya salah. Itu juga pengajaran yang salah, saudara ya. Kalau Tuhan gerakkan untuk menabur, menaburlah. Kalau untuk memberi, memberilah kepada orang di sekitarmu. Mungkin kau melihat seorang yang miskin, Tuhan gerakkan Anda untuk memberi, memberilah. Tapi kalau ada pengajar kemudian selalu mengarahkan pada dirinya sendiri seluruh pemberian, menurut saya salah, saudara ya. Doktrinnya sudah benar, berilah, saudara ya. Kalau kau digerakkan Tuhan, kalau kau digerakkan dengan damai sejahtera, tidak apa-apa, saudara ya. Tapi kalau hanya buat orang itu saja, ya ini salah, saudara ya. Ini persoalan mempermainkan pekerjaan Tuhan ataupun juga jemaat Tuhan, saudara ya. Dan perhatikan bahwa dunia ini, dunia yang penuh dengan panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah, katanya ya. Bapak Ibu, hati-hati bahwa permainan palsu manusia itu kelicikan. Ada orang-orang yang mendekati gereja, bertobat ngakunya, intinya akhirnya ekonomi, saudara ya. Ada orang datang coba kontak dengan saya, dan pada akhirnya kontak secara ekonomi yang dibutuhkan, saudara ya. Bukan percaya pada Yesus secara sejati. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ada orang-orang yang ke gereja seperti mengasihi Tuhan, tetapi demi seseorang. Tapi sesudah akhirnya menikah, terlihatlah kemudian kelicikannya. Bahwa bukan untuk Tuhan sebenarnya, tetapi hanya untuk mendapatkan hati seseorang saja. Hati-hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Anda juga yang baru cari pasangan, jangan kemudian dengan alasan, Pak, dia belum percaya Tuhan, tapi kan saya mau menginjil, Pak, supaya dia kenal Tuhan. Hati-hati. Alkitab juga ngomong bahwa terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Jangan dengan berteduh atau bertopeng atau bertameng dengan kata penginjilan, Anda mengorbankan iman dan engkau mulai mengorbankan prinsip-prinsip firman Tuhanmu. Sehingga saya tahu ada para pelayan yang mulai tidak kebaktian untuk pelayanan, misalkan kaum muda hari Sabtu nggak mulai kebaktian. Kenapa? Ya kan demi membangun hubungan ini supaya saling tahu dan cuma bisa ketemu hari Sabtu, enggak apa-apa kan, bolehlah begitu sesekali nggak akan datang kebaktian gitu ya. Yang tadinya minggu rajin ibadah, terus karena pacarnya belum kuat imannya, ya saya kan kasihan daripada dia nganggur minggu, saya temenin lah untuk dia mengerti, saya sharing firman Tuhan. Yang terjadi bukan sharing firman Tuhan, cuman hahihi jalan-jalan ngabisin duit, saudara ya. Lebih baik di rumah Tuhan, saudara ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ini menjadi sangat menarik. Karena kenapa? Diingatkan, ada rupa-rupa angin pengajaran, ada kelicikan pengajaran palsu yang bisa membuat Anda diombang-ambingkan katanya. Kemudian itulah mengapa
Gantinya adalah harus berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Sehingga kita bisa bertumbuh dengan tujuan bertumbuh dalam segala hal ke arah siapa? Kristus yang adalah kebenaran. Bapak Ibu, sekali lagi hati-hati, kita bisa diombang-ambingkan. Nah, supaya tidak digoncangkan, diombang-ambingkan, maka mesti melekat, berpegang teguh, stand firm, seperti kisah atau khotbah Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa ada orang-orang yang mendengarkan firman tetapi tidak teguh. Dasarnya bukan batu karang tapi pasir, sehingga waktu pencobaan datang, ujian datang, angin pengajaran datang, goyah saudara ya. Tapi kalau kita teguh di atas batu karang, nah itu menarik. Nah, kebenaran tentu ada dua arti. Pertama, kita bicara kebenaran adalah Yesus, aku adalah kebenaran, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia menunjukkan dia kebenaran saudara ya. Tidak ditemukan pelanggaran, tidak ditemukan kesalahan. Hidupnya Yesus dalam dan luar bukan seperti kubur putih, kata Tuhan Yesus kepada orang-orang ahli Taurat maupun imam-imam, bahwa kamu kubur putih, kelihatannya bersih di luar tapi di dalam kerangka, kotor, najis. Yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita teguh berpegang kepada aletheia, kebenaran. Sekali lagi, kebenaran bisa berarti Kristus yang adalah kebenaran, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi kata kebenaran juga berarti kebenaran yang tidak hanya muncul nampak di luar, tetapi juga di dalam dirinya. Motivasinya benar. Kalau dia pelayan Tuhan, maka motivasinya dia melayani. Iya, tapi benar pelayanannya. Nggak ada motivasi supaya dapat jabatan lah, supaya dihargai lah. Kalau kemudian ada slack, kemudian bikin status alay lah. Bukan, saudara. Seorang kepala keluarga, suami, pulang dari gereja, tunjukkan kebenaran. Kebenarannya apa? Mengasihi, gandeng tangan istri, ada kata-kata berkat, kata-kata pujian kepada anak-anak. Muncul di sana, waktu bersama. Istri, kebenaran. Kebenarannya apa? Enggak cuma di gereja pelayanan, di kebaktian wanita pelayanan, persekutuan doa pelayanan, bantu banyak hal. Di gereja melakukan yang terbaik. Begitu di rumah, lupa masak, lupa melakukan yang terbaik. Enggak peduli sama anak-anak, enggak menghormati pasangannya. Enggak seperti itu, saudara. Kita akan diombang-ambing oleh pengajaran begitu. Tapi kalau kita tinggal kuat dalam kebenaran, dalam Kristus, dan dalam hidup yang benar, maka hidup yang benar itu tidak bisa digoncangkan dengan apapun. Anda seorang pekerja, Anda menjadi ASN, dan Anda nggak terima suap, Anda jalan dalam kebenaran, Anda polisi, tidak curang dengan hukum, maka Anda dalam kebenaran. Anda pengacara juga menolong dengan benar, bukan malah mengambil uang orang yang Anda bantu. Ini persoalan, saudara ya. Kebenaran. Yang dibela kebenaran. Jangan ngomongnya kebenaran, tapi uang yang dibela, saudara ya. Yang ngasih duit yang dibela. Kalau ini kasih Tuhan Yesus, kalau Anda jadi kontraktor, kontraktor yang benar. Jangan kemudian speknya apa, engkau turunkan kemudian. Kalau engkau jadi vendor, janji mau kirim barang kualitas, jangan nomor 2. Ketika kita di dalam Tuhan, banyak angin pengajaran mengizinkan macam-macam buat kita untuk terjadi pelanggaran di dalamnya, saudara ya. Ya kan hukumnya, ekonominya, modal sedikit mungkin, keuntungan sebesar mungkin. Sehingga akhirnya kepada pekerjamu yang gajinya harus engkau sampaikan, engkau kasih, gajinya engkau tahan. Dengan alasan, ya supaya dia nggak keluar, Pak. Padahal orang itu di rumah, anak-anaknya, istrinya sudah menanti, mau makan enak, mau makan nasi goreng dengan telur, dengan ayam, dengan sosis. Tapi gara-gara kamu tahan, itu jadi persoalan. Ada juga di antara engkau yang ngakunya kebenaran, tetapi kalau engkau bekerja, engkau tidak benar. Kelihatannya kalau ada bos, benar. Di luar. Tapi dalam dirimu ada kemalasan, tidak tanggung jawab. Itu bukan kebenaran. Orang-orang semacam ini akan diombang-ambingkan oleh pengajaran. Karena akan mengatakan, melihat, loh yang lainnya boleh Pak, masa saya nggak boleh? Nah itu karena kita nggak tinggal dalam kebenaran, saudara ya. Bapak-Ibu dikasih Tuhan Yesus, ayo. Kebenaran yang kita lakukan adalah di dalam agape. Ini menarik karena agape itu intinya adalah apapun yang orang perbuat, saya hanya mau melakukan yang terbaik. Loh, Yesus dilukai, Yesus ditinggalkan, dipojokkan, dihakimi, diadili dengan cara yang tidak adil, dibunuh tanpa kesalahan, tapi sampai akhir hidupnya dia melakukan yang terbaik. Bahkan kalimat kuat itu sebelum mengatakan sudah selesai, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu
apa yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya mengajak saudara supaya ketika kita berpegang di dalam aletheia dan di dalam kasih yang pengennya selalu melakukan yang terbaik, maka kita akan di-enlarge auxano. Kita akan growing, kita akan bertumbuh bertumbuh di dalam segala hal, tubuh, jiwa dengan roh, pikiran, perasaan, keinginan. Roh kita semakin berkembang, nggak cuman berbahasa roh kuraba-raba-raba, lama-lama diskon. Bukan begitu, saudara ya. Bukan cuman itu yang berkembang, bukan cuman pelayanannya yang berkembang, bukan cuman gerejanya berkembang, tapi karakternya juga berkembang, pemikirannya berkembang. Biar aku semakin mengecil, engkau semakin besar Tuhan. Bukan kehendakku, kehendakmu yang terjadi. Bukan apa mauku, tapi apa maumu Tuhan. Sehingga suka-sukamu Tuhan. Auxano, enlarge, semakin membesar. Kita yang tadinya kanak-kanak, fisiknya juga masih kanak-kanak, pikirannya masih kanak-kanak, cuman keinginan diri sendiri, kemauannya diri sendiri, lebih suka A sama B, pembicara B sama C, mulai suka ngadu domba, sekarang mulai bertumbuh dalam Kristus. Terus pengennya apa? Kesatuan. Terus pengennya kenapa? Intimasi. Teladan Kristus apa? Kerelaan untuk berbagi. Teladan Kristus apa? Untuk kita semua terima keselamatan daripada Tuhan. Nah itu. Dan Kristus yang jadi kepala. Kepala yang ngontrol. Bukan lagi aku. Sehingga Paulus juga ngomong. Kalau aku mati itu keuntungan. Tapi kalau aku hidup betul. Bagi Kristus. Dia yang ngontrol, saudara. Ayo ke sana. Lepasin pengampunan. Kaiso Tuhan, masa mesti mengampuni bosku? Atau bos, ayo ada anak buah yang mungkin jahat, nakal, ngeselin, mengampuni enggak? Ya. Saya kemarin ketemu waktu dengan seorang kontraktor yang dia cerita, manajernya sendiri yang nyolong barangnya di atau mandornya ya, yang nyolong sendiri barangnya di site ya, atau di tempat pembangunan. Hikmat Tuhan turun kok cepat habis ya. Akhirnya pada malam tertentu dia jagain dan bener ya, ternyata mobil perusahaan, mobil proyek dibawa, diisi barang-barang. Langsung malam datengin, barangnya ketemu, dia nggak pecat. Saya kaget, dia nggak pecat, dia mengasihi. Dia bilang gini, pokoknya gimana caranya kembalikan semua barang-barang sebelum besok. Daripada kalau besok kemudian kamu malu, balikin. Dan puji Tuhan besoknya semua barang sudah balik lagi ke tempatnya. Dan orangnya masih bekerja. Sejak itu orangnya menjadi sadar. Nah ini kan kasih. Seperti Kristus, saudara ya. Petrus pernah salah. Thomas pun pernah tidak percaya. Tapi lihat. Dia menerima kembali, Bapak Ibu. Dia menerima orang-orang yang gagal, orang-orang yang salah, orang-orang yang kalah, Bapak Ibu. Nah saya mengajak setiap saudara hari ini. Tujuannya jelas katanya. Ketika orang-orang ayat yang kita baca, karena dia kepala, daripadanya kepala, seluruh tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu pelayanan, bla bla, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Jelas, saudara ya. Daripadanya lah, kalau kita gampangin ya, tujuannya daripadanya lah seluruh tubuh, daripada Kristus tadi kepala, seluruh tubuh ngapain? Menerima dua, pertumbuhan dan membangun diri dalam kasih. Pertumbuhan, saudara ya. Karena Kristus adalah kepala, maka otak itu yang mengatur semua sel-sel tubuh kita. Darah harus kemana, energi taruh mana, enzim di mana, diatur sama kepala, saudara. Diatur semua dengan baik, supaya ya kita nggak pernah modot-modotin ya, orang Jawa bilang ya, narik-narik badan kita nggak pernah. Tapi ya bertumbuh juga, tulang-tulang kita menjadi besar. Tanpa harus diambil, copot, ditotok begitu ya, terus kemudian jadi besar. Enggak, saudara ya. Semua karena Tuhan. Karena kepala mengontrol ya pertumbuhan, enzim apa semua. Nah kita juga pengen begitu. Kristus mau kita melalui pertumbuhan dan membangun diri dalam kasih. Ingat, dalam kasih berarti kasih Bapa, kasih sama manusia, tapi agape itu berarti melakukan yang terbaik. Tapi dalam kasih berarti juga membangun diri dalam Allah adalah kasih, membangun dengan intimasi dengan Allah. Nah bagaimana caranya itu semua satu tubuh Kristus itu bisa bertumbuh dengan benar. Sekali lagi,
Tubuh Kristus semua ya, bukan cuma Anda. Anda pun harus dipakai Tuhan untuk membangun orang lain di gerejamu, membangun orang lain di komunitasmu, membangun orang lain di komselmu, membangun orang lain. Bertumbuh, semua sama-sama bertumbuh. Kalau satu bertumbuh, satu enggak, pincang. Akhirnya saling melukai. Kalau satu naik, satu tidak naik, tidak bertumbuh, makanya terjadi gontok-gontokan. Saling mencabik, saling memfitnah, saudara ya. Bahkan kadang saya malu ya kalau ada gereja bisa rebutan tempat pelayanan ya, rebutan tempat penggembalaan begitu saudara ya. Kalau semua dari Tuhan, Yesus, enggak apa-apa udah. Cuma milik Tuhan saudara ya. Membangun, semuanya membangun. Bagaimana caranya pertumbuhan dan membangun dalam kasih ini terjadi adalah kalau semuanya merasa satu kesatuan. Itulah kenapa perlu Roh Kudus. Nah, kita kemudian ada Pentakosta, saudara ya. Bukan berarti Roh Kudus curahkan hari ini, tetapi memperingati pencurahan Roh Kudus yang bisa mempersatukan keinginan manusia, tujuan hidup manusia, gereja ke arah mana. Roh Kudus yang melakukan. Karena kalau pakai kecerdasan, kemampuan manajemen, kreativitas manusia, yang ada adalah keinginan diri sendiri. Yang adalah saya, bukan kamu, bukan kita. Bukan, saudara. Harus diikat dalam satu kesatuan. Roh Kudus, orang diikat dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Sadar, saya ini tubuh Kristus, berarti harus saling peduli, saling menopang, saling menguatkan. Tidak hanya memikirkan kompetisi, tetapi bagaimana kita bisa kompromi dan bekerja sama dengan satu dengan yang lain. Bagaimana supaya pertumbuhan tubuh Kristus terjadi, bagaimana pertumbuhan tubuh Kristus bisa dibangun dalam kasih adalah ketika seluruh pelayanan kita dibangun bersama-sama dalam karunia. Kalau dalam tubuh Kristus ada orang-orang yang diizinkan untuk melayani di tempat-tempat berbeda. Jangan cemburu dengan tempat lain orang lain. Jangan mengingini tempat orang lain. Jangan juga mengganggu pelayanan orang lain, saudara ya. Itu penting. Dan bekerjalah, bergeraklah dalam karunia yang Tuhan percayakan. Sesuai dengan kadar tanggung jawab. Nah, kemarin saya ngomong sama hamba-hamba Tuhan, saudara ya, ada orang yang selalu beralasan, pemimpin yang selalu alasan, ya saya ini dipercayakan cuma 50, ya cukuplah gitu. Nah, bukan, ya mungkin, tapi kalau kita nggak bertanggung jawab, nggak mengembangkan diri, kita nggak berusaha sungguh-sungguh, kita nggak mengembangkan potensi diri kita, karunia kita, ya Tuhan nggak percayakan lebih, saudara ya. Ada teman-teman hamba-hamba Tuhan di masa pandemi ini, ya pokoknya hari Minggu saja ibadahnya. Terus saya bilang, jangan dong, bikin online. Bikin khotbah-khotbah 1 menit, kasih ke jemaatmu, kuatkan mereka. Waduh, saya nggak ngerti cara ngerekam, bisa rekaman di handphonemu, kirim saja udah gitu aja 1 menit, 2 menit gitu, nggak perlu diedit lagi lah. Tapi kalau mau lebih effort lagi, ya di YouTube itu banyak orang itu mengedit. Nah, saya bisa jadi begini, pakai Zoom begini kan juga beli account, semuanya karena pelajaran-pelajaran sekitar itu ya. Penting bikin Zoom lah. Ada OBS, nah doakan saya saudara ya lagi mau belajar OBS supaya rekamannya lebih bagus lagi saudara ya, nggak gambar kecil di ujung kayak begini saudara ya, tapi doakannya kan ini laptopnya juga agak lemot saudara ya, jadi kadang-kadang ini sebenarnya dengan OBS ini pun agak lemot saudara ya, agak mati saudara, saya harus ngedit lagi. Ya puji Tuhan lah, tapi semua bisa berjalan dengan baik, memberkati Bapak Ibu. Tujuan saya adalah saya bagian tubuh Kristus, menjadi seorang pengajar, pelayan Tuhan, hamba Tuhan untuk mengajar pokoknya. Mau didengar orang apa enggak, tapi paling enggak ada jejak digital ya. Sehingga yang mau belajar tentang apa? Tentang khotbah di bukit sudah ada jejaknya. Mau belajar kitab Efesus, nah paling nggak kita belajar ya. Wah itu Pak Andre nggak begitu dalam, nggak apa-apa. Yang penting saya mengajar, saudara ya, daripada yang mengajar cuma ditulis doang, terus nggak ada jejak digitalnya, saudara ya. Yang penting ada, saudara ya. Nah sesuai kadar tanggung jawab. Tubuh Kristus akan bertumbuh, dan saya berdoa setiap saudara, baik yang di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Tegal, di Brebes, di Samarinda, di Kutai, Kalimantan Timur, saudara yang mungkin ada di Melak, saudara yang mungkin ada di Papua, di Kerom, di Jayapura, ada di Timika mungkin, ada yang mungkin ada di Kupang, mungkin di Larantuka, saudara yang ada di Manado, mungkin saudara ada yang di Makassar, ada yang di Jambi gitu ya, di Batam mungkin, atau mungkin ada di Jepang sekalipun, ada yang di Malaysia, ada saudara di di Dili, Timur, atau di Amerika sekalipun. Waktu engkau melihat tayangan ini, engkau dikuatkan. Karena tanggung jawab saya mengajar, memberitahukan kebenaran, dan Anda bertumbuh. Karena jangan sampai Anda diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Membaca ayat digoncang
Karena ada pengajaran dari gereja A gitu ya, yang mengatakan Yesus itu hanya yang sulung, bukan Tuhan. Kan ada pengajaran-pengajaran dari teman-teman kita jadi lupa sebenarnya ya, dari gereja ya, Yesus bukan Tuhan karena dia ciptaan yang sulung begitu ya, pakai ayat Efesus itu nggak benar sebenarnya, bukan itu maksudnya ya. Itu pengajaran yang salah. Yesus adalah Tuhan, tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan menjadi logos, itu menjadi daging. Siapa itu daging? Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, satu tubuh, Kristus. Karunia-karunia jawatan rohani yang ada, nabi, pengajar, kalau tidak membuat orang bertumbuh, maka perlu dipertanyakan jawatan-jawatan itu. Kalau ada orang punya karunia-karunia pelayanan tetapi tidak membuat tubuh Kristus semakin melekat pada Kristus, bertumbuh dalam Kristus, maka orang itu harus dipertanyakan. Harus melakukan terbaik. Kalau ada PK baru melayani dengan baik, ini orang-orang yang bikin pusing saudara ya. Gak ada PK pun tetaplah melayani. Saya pernah ditanya sama orang-orang ketika bikin iJlab gini, emang ada duitnya Pak? Lu ngawur kamu. Ini pekerjaan Tuhan kok ada duitnya. Ya udah melayani saja. Tuhan yang atur berkatnya lah. Bagaimana caranya Tuhan akan atur begitu ya. Tapi ayo punya motivasi yang lurus, yang benar Bapak Ibu. Untuk pertumbuhan, membangun di dalam kasih tubuh Kristus. Lewat siapa? Lewat Anda dengan saya. Ada rupa-rupa pelayanan yang diikat dalam satu kesatuan dan sesuai dengan tanggung jawab setiap orang Bapak Ibu. Tulisan dari Matthew Henry ini salah satu penafsir Alkitab yang luar biasa pada masanya saudara ya. Ada yang bilang, wah udah ketinggalan zaman, ya oke lah enggak apa-apa. Tapi beliau orang yang luar biasa saudara ya. Saya pernah membaca buku tafsiran beliau yang tebal-tebal itu, wah luar biasa. Firman Tuhan harus menjadi tuntunan bagi kerinduan Anda dan dasar dari pengharapan Anda dalam doa. Firman Tuhan harus menjadi tuntunan. Apakah Anda ketika membaca firman Tuhan hanya sebagai kewajiban atau sebagai jimat? Jangan-jangan membaca pasal tertentu, ayat tertentu, begitu ada masalah diomongin lagi karena lagi banyak masalah. Tapi sebenarnya Anda tidak menjadikan seluruh firman Tuhan dasar kehidupan. Kisah-kisah heroik Alkitab, kisah keteladanan para rasul atau para nabi, kisah keteladanan dari murid-murid atau bangsa-bangsa, atau mungkin orang yang dipakai oleh Tuhan, apakah itu menjadi bagian kita atau hanya ayat tertentu yang kita sukai? Tapi firman Tuhan harus menjadi tuntunan. Itulah kenapa gereja kalau mau bertumbuh, baik secara institusi maupun gereja secara pribadi kalau mau bertumbuh, dibangun, maka harus bergerak, harus diikat dalam satu kesatuan, dalam tanggung jawab yang benar tentang pengajaran, tentang pengetahuan firman Tuhan. Karena dunia ini manusia licik, jahat, lihai, licin. Micin bukan saudara ya. Dan akhirnya menghancurkan. Nah, saya mengajak setiap saudara hari ini, ayo bertumbuh di dalam Kristus. Kalau Anda diberikan karunia oleh Tuhan, kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Anda diberikan panggilan, ada orang dipanggil untuk melayani di rumah Tuhan, ada orang dipanggil di luar rumah Tuhan, ada orang dipanggil untuk menjadi aktivis atau pelayan, ada orang dipanggil menjadi pengelola berkat, maka jadilah berkat buat orang lain. Kalau saudara jadi pengelola berkat, saya mengajak saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di lereng Merapi, khususnya daerah Boyolali dan Merapi, saudara ya. Ada Tangkil, ada daerah macam-macam, saudara. Kita membantu mereka, begitu kita akan berikan ternak lele dengan ternak ayam buat mereka. Kita kasih modal hamba Tuhan ini untuk beraktivitas di luar pelayanan, supaya keadaan finansial mereka, ekonomi mereka bertumbuh dan menjadi berkat, saudara ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau engkau menjadi orang yang punya hati untuk anak-anak sekolah minggu, ayo hari ini lebih kreatif lagi, memang harus lebih kreatif lagi. Kalau saya ingat dulu ada keluarga dalam dunia misi yang dikenal suka menerima hamba-hamba Tuhan. Saya juga mengenal seorang sahabat yang orang tuanya suka sekali kalau rumahnya dikunjungi hamba Tuhan, tinggal, dilayani, dan betul ada berkat Tuhan. Mungkin Anda nggak bisa pergi melayani misi, tapi ketika engkau menerima hamba-hamba Tuhan tinggal di rumahmu, menginap di rumahmu, engkau juga sedang melayani misi Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ayo kita berjanji, diikat dalam satu kesatuan yang sama, dibangun ke arah dalam segala hal, tubuh, jiwa dengan roh, dibangun semuanya, karakter dibangun, mimpi dibangun, motivasi dibangun, pelayanan dibangun ke arah Kristus.
yang adalah kepala. Dia segalanya. Bukan saya, bukan gereja saya. Dia segalanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan saya. Terus dipulihkan, berjalan dalam Tuhan. Bapak saudara, tiap pagi kami berdoa, tim berdoa buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang rindu berdoa bersama-sama pagi, ayo diikat bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Saudara bisa lihat di Insta story saya, kadang saya menampilkan di sana ada doa pagi. Kalau ada mau join bareng, kita bisa doa pagi bersama-sama, minta tuntunan Tuhan sebagai gereja Tuhan, berdoa bagi orang lain, nggak buat diri kita, berdoa buat orang lain, karena saya percaya waktu kita mendoakan orang lain, ada berkat yang Tuhan sediakan juga buat kita yang menabur doa dalam kasih, saudara ya. Dan kalau Anda terbeban untuk pelayanan-pelayanan misi, bisa DM kepada saya, kita akan memberitahukan proyek-proyek misi yang kita bisa lakukan bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih buat dukungan saudara, bisa melihat tayangan live atau tayangan ini hari ini nggak live saudara ya, melalui tayangan Instagram maupun Facebook. Anda diberkati, sebarkan berita itu, kasih tahu orang lain, beritakan linknya supaya orang juga diberkati, dipuaskan, dikuatkan, diingatkan sebagai tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Nah, hari ini sekali lagi saya berterima kasih buat dukungan saudara, baik secara moral, terus menguatkan, ayo bikin lagi, wah saya terima kasih, atau ayo lebih bagus lagi, buat pakai ini, wah saya senang, saya berterima kasih saudara. Dan juga saudara yang membantu dari sisi, ada juga yang mendukung saya dari finansial. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah, dan kasih karunia Tuhan akan mengalir buat saudara. Dan mari terus berdoa buat diri kita, dan juga pekerjaan Tuhan, buat tubuh Kristus, sehingga kita menjadi bagian yang terbaik, yang integral dalam tubuh Kristus. Mari kita akan berdoa minta berkat dan kasih setia Tuhan, hikmat Tuhan untuk kita dapat melakukan firman Tuhan saat malam hari ini menjadi kekuatan bagi Anda dengan saya. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang mengajar kami untuk kami berhati-hati supaya tidak diombang-ambingkan oleh dunia, kelicikan dunia ini Tuhan, permainan dunia ini yang menjatuhkan iman kami. Tapi kami mau bertumbuh dalam Kristus, biar melalui OBS malam hari ini banyak orang-orang percaya yang dikuatkan, dipuaskan, dikokohkan, semakin mengerti panggilan Tuhan dan berjalan dalam kebenaran, kuat, kokoh dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Secara khusus berdoa buat sahabat-sahabat yang mendukung pelayanan hamba-Mu Tuhan, Kau akan memberkati mereka, doa mereka, kasih mereka, keuangan mereka, rumah tangga mereka. Tuhan terima kasih yang sudah sangat mendukung. Tuhan urapi, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih buat kasih setia dan anugerah Tuhan. Biar rancangan Tuhan terus bagi negeri kami dipulihkan, buat pemerintah kami Tuhan jamah, ada kebenaran Tuhan, karena kebenaran meninggikan harga diri bangsa kami. Biar orang-orang Kristen yang tinggal di pelayanan, di pekerjaan, di bisnis, di toko-toko, maupun juga di pemerintahan adalah orang-orang Kristen yang tinggal dalam kebenaran dan dalam kasih. Sehingga mereka dibangun untuk menjadi berkat, garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Sekali lagi mengucap syukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, perlindungan, dan Kau yang melepaskan kami dari segala pencobaan, Kau yang melepaskan kami daripada yang jahat, Kau melepaskan kami dari sakit penyakit. Tuhan jamah sembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan, saya berdoa buat rumah tangga Tuhan juga pulihkan. Rumah tangganya di ujung tanduk Tuhan juga pulihkan. Bahkan kalau ada hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan yang sudah nggak saling ngomong satu dengan yang lain, Tuhan juga pulihkan. Sehingga anak-anakmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan, hubungan dipulihkan, waktu keluargamu dipulihkan, berkatmu dipulihkan, pekerjaanmu dipulihkan, pelayananmu dipulihkan, masa depanmu dipulihkan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu, dan hamba menyerahkan umat Tuhan yang menikmati OBS malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Diberkati setiap saudara yang join dengan OBS malam hari ini. Tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan jangan lupa tetap menjadi berkat lewat mungkin status saudara, perkataan saudara, pertemanan, hubungan saudara, dan berkat-berkat itu Tuhan taruh, Anda bisa jadi berkat. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang rindu didoakan secara pribadi, Anda bisa DM saya di Instagram maupun di Facebook. Nanti kita akan berdoa buat saudara, kita akan berdiskusi bersama dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.